harus direhab. Sakit harus diobati, bukan di penjara. Bukan di penjara. Tapi kalian pakai terus tanpa data ke BNN, bisa di penjara. Bisa di penjara. Jadi pengedar. Jadi pengedar. Nanti masuk penjara, ketemu sama bandar, jadi pengedar. Iya. Halo guys, selamat datang di channel kita Info BNN Provinsi NTB. NTB bersinar bersih dari narkoba. Ya. Nah, ini dadah. Halo NTB, jumpa lagi bersama kita di acara NTB bersinar bersih dari narkoba. Sesuai janji kita, tayangan sebelumnya itu kita akan membahas tentang rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Di sini masih ada tersangkanya. Kamera sana Jir, kasih lihat tersangkanya. Ini teman kita nih Budi, mantan pengguna narkoba ya, yang sudah produktif. Sudah produktif enggak? Sudah. Sudah. Hah? Anak satu. Oh, anak satu. Selamat juga kita. Puasa, Bu. Ya, alhamdulillah puasa. Yang berlebaran. Oh, sudah lebaran. Iya, ya udah lebaran. Selamat lagi selamat. Sudah lebaran. Apa ya? Ya. Budi, kan janji kita di episode pertama itu akan jelasin tentang rehabilitasi. Jadi maksudnya kami menyampaikan rehabilitasi ini agar mengajak teman-teman NTB yang sudah terpapar untuk datang ke BNN, direhabilitasi gratis, tidak dipidana, dan programnya itu mengasihkan dan dijamin. Jadi maksudnya kita buat tayangan ini buat kalian semua batur-batur di NTB, kalau ingin direhabilitasi silahkan datang ke BNN. Kami akan melayani gratis, tidak dipungut biaya, dan identitas terjamin, tidak akan dibocorkan kemana-mana. Oke, di sini ada Budi, diem-diem aja lo, Bud. Ya. Gimana, ceritain pengalaman kamu waktu direhabilitasi di BNN, khususnya BNN ya. Iya. Sebelum kamu masuk ke BNN itu, apakah pernah mencoba direhabilitasi di mana? Setelah itu menjalankan rehabilitasi, pasca rehabilitasi, ayo silakan diceritain. Jadi bagi ya, jadi gini, semeton yang di Lombok, jadi sudah kita jelasin kemarin dalam proses orang pengguna narkoba itu dia ada tahap-tahapannya. Jadi ada stage of change-nya. Jadi waktu itu mungkin saya di tahapan yang sudah jenuh ya pakai narkoba, semua udah habis, sudah banyak hutang, udah nggak ada yang masih, udah nggak ada yang tersisa. Jadi saya mutusin ini untuk rehab di BNN Lido. Jadi sebelumnya saya ke BNN Provinsi NTB dulu. Nah, jadi di BNN Provinsi NTB itu kita di asesmen, dan nanti di sana kita akan ditentukan apakah tahap penggunaan orang ini sudah akut atau tidak. Jadi di sana ada dokternya yang akan menilai, tim asesmennya yang akan menilai apakah kita ini cocoknya rehab jalan atau rawat inap. Oh gitu. Jadi buat teman-teman, ketika kalian datang pertama kali ke BNN, kalian akan di asesmen ya. Iya. Di asesmen ditentukan ini rawat jalan atau rawat inap. Tergantung dari kondisi kalian, sudah akut atau belum ya. Iya. Gitu. Jadi demikian. Jadi nanti ada tim asesmennya yang akan menentukan kita itu cocoknya kita dirawat jalankan, atau kalau udah parah itu ya kita menjalani rawat inap. Demikian. Jadi itu pihak BNN yang akan menentukan, ada pihak tempat-tempat rehabilitasi yang terkait akan menentukan kita cocoknya itu di treatmentnya yang mana. Iya. Setelah itu setelah itu saya masuk rehabilitasi, dan ternyata saya dapat yang 6 bulan di BNN Lido. Karena BNN Lido ini, jadi BNN Lido ini balai besar rehabilitasinya di mana nih, Mbak? di Lido, Jawa Barat. Ya, Jadi benar-benar gratis ya? Ya, jadi itu benar-benar gratis, ditanggung oleh negara. Tapi itu tentunya kita harus lulus uji asesmen dulu. Apakah kita berhak nggak untuk mendapatkan? Di sana di asesmen ulang. Di sana di asesmen ulang untuk
menentukan kita itu terapi yang mana, karena di sana banyak terapinya, banyak treatmentnya, dan banyak konselornya. Nah, jadi kita di sana di asesmen lagi, kita ini cocoknya di yang ke-3 bulan atau yang ke-6 bulan atau yang kedemikiannya. Nah, jadi Budi kan apa pengguna sabu? Iya. Ya, parahnya sabu di sana di asesmen dulu. Di asesmen dulu. Setelah itu nggak didetok apa namanya? Jadi kalau proses rehabilitasinya itu nanti ada beberapa tahapan lah. Jadi teman-teman yang berrehabilitasi nanti di sana pasti akan tahu seperti apa cara rehabilitasi. Jadi intinya kita di asesmen, Diinformasikan aja. nah intinya kita di asesmen, awalnya di asesmen di sini dulu di BNN provinsi atau di BNN kota terkait kabupaten. Nah baru kita, kalau misalkan kita treatmentnya itu harus menjalani rawat inap, itu akan di-referral lagi nanti ke balai besar rehabilitasi terkait. Ada di Badoka, ada di Kalianda, ada di Lido. Jadi banyak sekali tempat BNN ini membuka tempat rehabilitasinya. Oke. Dan yang pasti rehab di BNN itu gratis tanpa dipungut biaya sepeser. Tuh, dengar teman-teman. Ini Budi ini udah pernah direhabilitasi sehingga dia tahu persis biaya yang digunakan tidak ada. Ayo gratis. Ya harus direhabilitasi daripada nanti parah, semakin parah, nggak bisa ketolong, gila, malah nyusahin keluarga, nyusahin lingkungan. Jadi Harta makin habis. harta habis. Jadi buat teman-teman juga nih yang lagi bingung-bingungnya, sudah capek-capeknya menggunakan narkoba, lagi cari-cari informasi, langsung saja ke BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Betul. Masalahnya dari pengalaman saya juga dulu, saya langsung menyerahkan diri ke BNN Provinsi, ternyata di sana diapresiasi oleh para bidang-bidang yang melaksanakan rehabilitasi itu, maksudnya oleh para staf-stafnya, baik dokternya itu, ternyata saya diucapkan selamat. Kenapa? Karena niatan saya itu ingin berhenti loh gitu maksudnya. Saking demikiannya teman-teman support di BNN. Jadi BNN itu sebenarnya bukan sekedar nangkepin orang. Jadi BNN itu juga yang membantu saya pulih dari ketergantungan narkoba. Itu sih. Nah terus stigma yang Budi dapat gimana? Nah kalau stigma itu sudah jadi makanan sehari-hari. Cuman gimana caranya kita hidup di atas stigma itu. Jadi kalau kita terpuruk dan semakin menghayati apa itu stigma, jadi kita nggak akan maju-maju. Makanya saya memutuskan untuk rehabilitasi itu, saya mau mematahkan stigma yang ada. Walaupun itu prosesnya pasti akan sulit. Ya yang namanya kita sudah bertindak kriminal ya, intinya begini, orang sudah masuk penjara ya namanya pasti akan demikian. Narapidana kita pengguna narkoba ya pecandu selamanya, jadi nggak akan ada benernya. Tapi itu bisa kita tangkal dengan cara apa? Dengan cara tindakan yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Asik. Dengan diawali dengan kita mengikuti rehabilitasi. Gimana cara mau berhenti narkoba bro kalau rehabilitasi nggak ikut? Iya. Harus direhab ya. Iya. Di penjara malah nanti akan jadi yang awalnya pengguna bisa jadi di sana di dalam penjara atau di channel lagi jadi pengedar. Kalau di rehabilitasi itu kita memang dipantau semuanya. Apa pola tidur kita, pola makan, dilihat apa ada gejala-gejala penyakit atau apa itu semuanya terpantau di tempat rehabilitasi itu. Dan tempatnya nyaman, enak. Terus teman-teman ada yang kabur, nggak kuat. Ya yang namanya kita pecandu narkoba itu yang tidak suka aturan begitu ya, yang liar ya tentunya ada karena kalau masalah yang kabur yang menjalani rehab setengah jalan itu kebanyakan dia memang ada problem sama keluarga, ada ketidakterimaan itu ya. Jadi kawan-kawan kalau mau rehabilitasi tapi dipaksa-paksa, mending gak usah. Mending rehabilitasi itu coba ingat apa yang udah habis saja dari dalam hati kalian, baru rehabilitasi. Iya. Jadi kalau kamu ukur dari apa yang sudah habis. Dan kalau saya ya apa yang sudah saya perbuat, ada sebab ada akibat. Jadi semua yang saya bangun, semua yang orang tua saya bangun juga udah habis, jadi ya sudah waktunya, udah nggak ada yang akan dihabiskan lagi. Setelah itu 6 bulan. Saya menjalannya rehabilitasi itu saya jalani dengan keseluruhan ya 6 bulan. Tapi setelah rehabilitasi itu ada lagi tahapannya. Apa tahapannya? Tahapannya itu pasca rehabilitasi. Pasca rehabilitasi di situ juga nyambung juga.
Jadi BNN juga mempersediakan siapa saja yang belum punya coping skill, maksudnya belum punya keahlian untuk menghadapi dunia mainstream itu seperti apa, terus tidak tahu mau bekerja apa. Jadi di pasca rehabilitasi ini bro, kita akan diajarkan oleh teman-teman dari BNN cara membuat karya, cara membuat mengekspresikan diri kayak gimana. Jadi BNN ini tidak hanya berusaha untuk memulihkan, tapi memberikan modal gitu ya buat kreativitas para klien. Iya. Untuk bisa hidup sosial. Iya, jadi diberikan coping skill, diberikan pelatihan, dan setelah itu dipantau terus. Nanti setelah dia berhenti atau selesai menjalani tahapan pasca rehabilitasi, selanjutnya itu mereka akan wajib lapor. Selanjutnya itu mereka akan wajib lapor ke BNN terkait di wilayahnya masing-masing. Jatuhin apa itu dia? Soino. Terlalu tegang. Aduh lah. A few moments later. Setelah itu, oke, itu kita ngomong sudah Rehabilitasi. pasca ya. Masih Rehabilitasinya aja. ya. Setelah itu kamu selesai 6 bulan. Nah, jadi kita menjalani rehabilitasi selama 6 bulan kurang lebihnya ya. Nah, jika kita ingin melanjutkan seperti yang dibahasakan tadi, misalkan teman-teman ini kan hidupannya udah rusaknya, maksudnya udah jadi stigma di masyarakat. Tentunya uang juga udah nggak ada. Nah, dan harus mulai dari mana? Jadi teman-teman ikut pasca rehabilitasi saja. Karena banyak teman-teman juga yang keluar dia nggak tahu mau berbuat apa. Jadinya ujung-ujungnya ya pakai lagi. Nah, jadi di pasca rehabilitasi ini kita diajarkan supaya bagaimana caranya bersosialisasi dengan masyarakat. Kita diajak pergi penyuluhan-penyuluhan. Jika kita sedia juga kita bisa mendapatkan uang dengan cara apa? Dengan cara testimoni di sekolah-sekolah, di universitas. Nah, itu adalah sedikit income-nya. Jadi kita diajarkan bagaimana cara bisa menghasilkan uang, bagaimana caranya supaya hidup produktif, dan bagaimana caranya supaya kita bersosialisasi di lingkungan. Dengan cara apa? Dengan cara diajarkan di pasca rehabilitasi. Budi sering kasih materi-materi. Sering. Kesaksian. Ya, dan sering saya testimoni juga supaya untuk memberi motivasi. Motivasi pada teman-teman, memberi bantuan siapa yang mau rehabilitasi. Itu memang sudah kewajiban kita yang mantan pecandu untuk saling mengingatkan teman-teman yang lain. Terus ada komunitas nggak di luar setelah menjalankan program rehabilitasi itu kalian ada dibentuk komunitas nggak? Oh, ada. Seperti yang kita bahas kemarin pada segmen yang lalu juga kan saya sudah jelaskan bahwa sekarang yang khususnya kita di Lombok, di NTB itu ada komunitasnya aftercare-nya. Aftercare. Jadi boleh nggak yang belum direhab gabung itu? Oh, boleh sekali. Boleh kita berbincang-bincang di sana. Aftercare. Iya, jadi aftercare itu sebenarnya setelah melakukan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Jadi bisa disebutkan berapa nomor admin grupnya biar nanti mungkin ditulis di bawah. Terus jadi promosi buat teman-teman yang mau gabung ke grup itu. Oh, langsung saja nanti nomor admin BNN Provinsi Nusa Tenggara Baratnya. 0852389442 ya, kalau kalian ingin gabung dengan komunitas aftercare bisa menghubungi kami di BNN dengan nomor 08523894-nya 4 kali 2 4442. Aftercare ya? Iya, aftercare. Nice. Setelah itu apa sih kegiatannya aftercare? Mungkin pasca rehabilitasi dulu kita kupas nih. Pasca rehabilitasi tadi. Oh, iya. Jadi rehabilitasinya 6 bulan, ada 3 bulan. Pasca rehabilitasinya itu 2 bulan. Rehabilitasi ada yang 2 bulan. Ada yang 3 bulan. Ada yang 3 bulan. Rehabilitasi ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. 6 bulan. Nah, terus pasca rehabilitasinya itu 2 bulan saja. Oh, 2 bulan saja. 2 bulan. Jadi proses pasca rehabilitasi itu 2 bulan. Nah, jadi selama 2 bulan itu kita diajarkan gimana cara menghadapi dunia mainstream nantinya di luar. Asik. Karena kita ini sudah menjalani rehabilitasi selama 6 bulan,
tanpa ada sosial dari masyarakat, yang dimana kesehariannya itu kita bergaul ya sama teman-teman yang menjalani rehabilitasi juga, supaya tidak kaget nanti ke depannya jika dia sudah menghadapi dunia mainstream atau dunia luar. Nah, itu ada tahap-tahapannya lagi. Jadi apa? Di pasca rehabilitasi tadi. Oh gitu. Selama 2 bulan itu. Nah, nanti setelah selesai pasca rehabilitasi, kemudian akan menghadapi dunia mainstream lagi bersama keluarga dan lingkungannya. Sebelum ke dunia sosial itu ngapain dulu? Nada, langsung terjun. Langsung karena sudah diajarkan di pasca rehabilitasi tadi. Dia sedikit demi sedikit selama 2 bulan itu nanti Contohnya diajar. apa? Kasih gambaran buat teman-teman di rumah pasca rehabilitasi itu kegiatannya apa? Banyak sekali. Jadi teman-teman yang suka bercocok tanam diajarkan di sana cara bercocok tanam. Suka melukis dikasih fasilitas untuk melukis. Oke. Suka misalkan broadcast seperti ini ada di BNN. Asik. Jadi Budi waktu itu ngambil broadcast begini. Saya broadcast. Dan sudah menghasilkan beberapa karya ada di BNN RI, terutama di BNN Lido. Terus menurut Budi yang pernah direhabilitasi di Lido, program-program itu berguna nggak? Menurut saya berguna sekali. Lagi pecandu seperti itu. Berguna sekali. Berguna sekali. Tapi itu bagi saya karena beda orang beda obatnya, beda treatmentnya. Mungkin ada orang yang lebih kena rehabilitasinya ke yang berbau agama, mungkin kayak di Tasik ada yang yang metodenya agama Islam itu, atau yang di Jakarta Selatan itu yang Nasrani, mungkin itu lebih banyak sekali tempat-tempat rehab, tergantung kita saja. Kita lebih cocoknya di mana. Terus sama 6 bulan, 7, 8 bulan. Ya 8 bulan. Terus setelah itu selesai atau ketahuan nakal lagi perpanjang? Oh nggak ada. Jadi gini, di tempat pasca rehabilitasi itu, misalkan kita sedang menjalani pasca rehabilitasi, terus tanpa sengaja kita mengkonsumsi obat-obatan terlarang lagi, jadi kita di clean up, harus clean up 3 bulan. Menjalani pasca rehabilitasi 2 bulan, pakai lagi, clean up lagi 3 bulan. Clean up lagi. Clean up, harus clean up itu. Lihatnya kamera, bro. Iya, orang berdatangan jadi bingung nih, wajah-wajah asing. Mi, tolong tutup pintunya, Mi. Asik. Mau kemana? Udah nanti saya. Oh iya. Iya. Aduh, kurang konsep dari sama orang-orang ini. Jadi itu 3 bulan. 3 bulan lagi menjalani clean up-nya. Ya, buat teman-teman makanya nih yang Punishment-nya ya. iya, jadi teman-teman yang nyatanya mau rehab silahkan jalani rehabilitasinya, gak usah mikir yang macam-macam. Gak usah mikir yang macam-macam. Itu seperti apa? Ya yang namanya teman-teman bercandu itu pasti ada namanya sugesti, pasti ada namanya trigger. Jadi dia seniat-niatannya ingin berhenti, trigger itu pasti akan datang. Kenapa? Karena narkoba itu sudah tercap di kepalanya. Saya sampai sekarang masih trigger. Kita langsung sebut narkobanya langsung aja sabu gitu. Nah, sabunya itu pasti dia akan menikmati penghayalan dalam menghayalkan sabu itu seperti apa, karena dia sudah merasakan selama. Nah, nanti di pasca rehabilitasi teman-teman akan diajarkan bagaimana caranya menghadapi trigger. Oh iya, itu penting. Iya. Ada istilahnya 3 second to split. Apa itu? Misalkan kita menghadapi teman pakai dulu, gimana cara kita berdiskusi, maksudnya berkomunikasi sama teman itu. Jadi kita cabut aja lah 3 second to split. Itu salah satu 3 second to split. 3 detik untuk melarikan diri. Jadi kalau lebih dari 3 detik itu nanti kita pakai lagi. Bisa kita 3 bulan. Mana lo? Iya. Jadi intinya begini, kita yang sudah menjalani rehabilitasi itu poinnya min 10. Min 10. Okay. Teman yang masih pakai itu poinnya plus 10. Plus 10. Ya, jadi nggak mungkin di kemudian hari kita tiba-tiba ayo rehab, enggak. Kita yang aja ayo pakai lagi. Ya kita yang ke plus 10-nya, bukan kita yang ke min 10-nya. Oh gitu, iya. Ya, jadi magnetnya dia itu lebih besar dibanding Iya, kita. lebih besar ya. Jadi kecenderungan untuk kembali itu besar sekali. Besar sekali. Karena teman-teman ini dia triggernya beda-beda. Ada yang trigger di saat dia ketemu sama teman make,
Maksudnya VIC, partner in crime yang kita bahas kemarin. Partner in crime. Jadi ada yang suges saat melihat sedotan, ada yang suges saat melihat tempat dia make. Itu banyak sekali beragam cara teman-teman yang suges yang trigger. Coba teman-teman didengarkan apa yang Budi sampaikan tentang trigger ini. Kalau memang benar ya cepat segera kalian tuh harus direhabilitasi. Segera direhabilitasi ya. Karena dari sugesnya tuh dari hal-hal kecil, korek, terus sedotan, benar sekali. Kalian ingin menggunakan terus sehingga kalian tidak ada kesempatan untuk pulih. Jadi mulai dari sekarang coba tumbuhkan rasa untuk pulih, untuk datang ke BNN. Kami akan melayani kalian. Jika kalian trigger melihat apa-apa yang saya sebutkan tadi, berarti Anda sakit harus direhab. Sakit harus diobati, bukan di penjara. Tapi kalian pakai terus tanpa data ke BNN, bisa di penjara. Jadi pengedar. Nanti masuk penjara, ketemu sama bandar, jadi pengedar. Iya. Jadi bandar. Iya. Enggak ketemu keluarga, nggak boleh. Anda berdosa. Jadi prosesnya demikian, bro. Setelah di pasca rehabilitasi, terus apakah kalian di wisuda begitu atau dadah pulang? Ya pulang sih. Pulang. Kalian sudah selesai. Ya, kita sudah dikasih bekal, kita sudah dikasih pengetahuan, kita sudah dikasih treatment gimana cara menghadapi teman-teman yang masih make di luar sana. Setelah itu kembali ke masyarakat. Kalian hidup produktif lagi menerima stigma. Kalau stigma saya rasa walaupun saya sekarang sudah di dunia yang aman, maksudnya sudah bagus, tetap masih ada. Nah, setelah itu kalian bentuklah komunitas di luar aftercare itu. Sebenarnya komunitas di luar ini, bro, itu banyak sekali jenisnya. Ada yang namanya aftercare, ada yang banyak. Nah, NA meeting, NA itu Narcotic Anonymous Meeting. Yang di sini NA kebetulan masih belum. Di sini masih kami saja perintis-perintisnya, yaitu aftercare yang tadi bersama teman-teman juga. Itu sebenarnya komunitas untuk saling menguatkan saja. Iya benar. Karena kita ini butuh didengarkan dan butuh masukan yang serupa dengan apa yang kita omongkan tadi. Kita saling menguatkan saja. Jadi nggak ada sebenarnya. Jadi intinya teman-teman yang sudah menjalani rehab ini bisa saling menguatkan, tapi di lain sisi juga beresiko bisa kita sharing. Kembali lagi. Iya. Jadi itu benar-benar kita seleksi orangnya. Apakah dia memang benar-benar ingin berubah atau memang mereka akan dog untuk mencari teman. Oh iya benar. Karena di samping kita saling menguatkan, ada juga beberapa orang yang memanfaatkan mencari channel. Jadi cari teman setting itu yang nggak boleh. Terus teman-teman aftercare nggak apa-apa nih kita sampaikan seperti ini? Nggak apa-apa. Supaya kita aware aja dari awal. Atau teman-teman aftercare bisa kita undang untuk. Oh bisa sekali. Mungkin nanti ada teman-teman khusus dari teman yang lain, karena yang namanya kita pecandu narkoba itu mungkin programnya selesai di saya tapi nggak bagi orang lain. Ada program yang lain yang lebih mengena bagi orang lain. Kalau saya ini sebenarnya lebih condong ke berhenti pakai narkobanya karena rehabilitasi di BNN yang menerapkan TC, terapi community. Ada program rehabilitasi yang basisnya agama, ada yang basisnya sosial, banyak sekali. Kalau saya karena yang diadopsi oleh BNN itu TC, ya saya berhenti pakai narkoba di terapi community tadi, BNN. Oke, kayaknya sudah panjang lebar kita bicara nih tentang rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Semoga informasi ini berguna buat teman-teman di NTB. Dan juga kami juga mau saya tambahkan sedikit tentang persyaratannya untuk direhabilitasi. Iya. Jadi kalau datang kemari, siapkan kalian punya
fotokopi KTP, KK, materai 6.000, foto 3x4 1 lembar, sama harus didampingi keluarga. Jadi harus ada yang bertanggung jawab untuk kalian nanti didampingi sama keluarga sehingga tidak putus di tengah program nanti, maksudnya kedatangan keluarga itu. Oke bro, ngerti? Jadi KTP, KK, materai 6.000, setelah itu foto 3x4 dan didampingi keluarga. Ya. Karena kenapa didampingi keluarga? Karena nanti supaya tetap dipantau. Nanti keluarga juga akan dikasih pemahaman di sini. Jadi karena kebanyakan keluarga itu menjudgment, memponis anaknya supaya begini. Jadi nanti di BNN akan dikasih pemahaman supaya orang tua atau siapa yang mendampinginya itu cara anunya begini loh, bukan sekedar pihak BNN saja begini, tapi orang tua juga harus begini maksudnya. Oh. Jadi orang tua juga ada pendampingnya itu akan dikasih pemahaman. Benar. Jadi tidak serta merta setelah ikut rehabilitasi itu BNN yang menanggung jawab. Tanggung jawabnya BNN. Iya. Jadi tidak. Jadi itu tanggung jawab orang tua juga karena waktu itu dia paling lama ya sama orang tua sama keluarganya. Iya. Jadi supaya nanti kalau anaknya sudah menjalani rehabilitasi atau keluarganya sudah menjalani rehabilitasi, terus ujung-ujungnya make nyalahin BNN. Nah, itu bahaya itu. Karena itu banyak kejadian yang udah menjalani rehabilitasi, keluar rehabilitasi, terus make lagi. Dia nyalahin BNN. BNN ini gini-gini. Seharusnya anaknya itu lebih dijaga lagi karena kalau ada gejala-gejala yang demikian. Keluarga juga tetap harus memantau. Iya. Keluarga harus memantau, jangan lepas tangan. Jadi tetap bersama-sama dengan BNN kita awasi anaknya sehingga cepat untuk pulihnya. Ya, begitu. Oke, jadi teman-teman semua informasi tentang rehabilitasi dan pasca rehabilitasi dan juga aftercare itu program setelah melakukan pasca rehabilitasi, kalian akan ada komunitas-komunitas kecil yang menguatkan kalian lagi tidak kembali ke menggunakan narkoba. Nah setelah itu semua jelas, kalian bisa bertanya nanti di WA kami atau SMS, telepon juga bisa 08523 89 4 kali 2. Itu nomor BNN, kalian bisa konsultasi atau mungkin kalian bisa langsung mengajukan diri untuk direhabilitasi. Ya, itu rehabilitasi sudah. Jadi kalian harus datang ke BNN. BNN itu tidak hanya untuk menangkap, tidak. Jadi banyak kegiatan kami di sini. Program kegiatannya itu ada yang penyuluhan, ada yang tangkap menangkap, dan juga ada yang rehabilitasi. Nah, untuk segmen ini memang khusus kita membahas tentang rehabilitasi. Jadi teman-teman, ayo rehabilitasi di BNN, gratis, tidak dipungut biaya dan tidak dipidana. Tidak dipidana, itu yang penting. Jadi kalau kalian pingin direhabilitasi, tidak dipidana, datang ke sini. Bila perlu, sampaikan informasi kepada kami. Oke. Itu saja dulu, kita tutup segmen kali ini, segmen yang ke-2542. Jangan ya. Supaya kita transparan aja, Pak. Ya, ya biar banyak subscribe. Ya, benar Jer. Jadi teman-teman, Jer, jangan panas-panasin Jer. subscribe, like dan share video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin kalian curigai menggunakan, biar kalian dapat pahala, dia akan direhabilitasi. Oke guys, tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat ya, cuci tangan, terus cuci rambut, Pesan kopi, cuci tangan, sikat gigi ya, cuci gigi. Setelah itu jaga jarak, tetap jaga jarak, dan ini yang penting, patuhi instruksi pemerintah ya, patuhi instruksi pemerintah. Oke? Kita tutup. Orang lebaran dulu. Ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita mewakili teman-teman di BNN mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Tutup dong salamnya. Saya ulang. Gimana?
Saya, kamu, kita semua tolak narkoba. Corona. Pecandu narkoba adalah korban penyalahgunaan narkotika. Mereka tidak patut untuk dihukum. Penjara bukan solusi. Ayo, bagi kalian semua yang sudah terpapar, segera rehabilitasi di PNN Provinsi NTB. Setelah rehabilitasi, kalian akan ada program pasca rehabilitasi. Saya, kamu, kita semua tolak narkoba. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kami ya. Mantap. Waktuku ada